Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kita mulai baca basmalah dulu, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. Baik, kita langsung mulai ya, karena nggak ada Mbak Rina, nggak ada yang murojaah. Oke, mungkin untuk pertama-tama kita baca suratnya dulu ya Mbak Nov ya. Ada dengan terjemahnya nggak Mbak? Oh ya, teacher, sebentar saya Ah, cek ah, dulu. biar kita punya gambaran ayat yang mau kita kaji. Yang bahasa Indonesia, teacher. Ya, ya Mbak, kalau bisa bahasa Indonesia. Ini teacher udah kelihatan. Oke, ya Mbak. Oke, baik, mari kita baca dulu bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqadz-dzakara wal-untha inna sa'yakum lasyatta فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Nah, jadi mulai alail ini sudah mulai panjang ya. Kalau kita mulai dari yang belakang-belakang kemarin, ya seperti Anas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, ke atas masih pendek-pendek ya, termasuk Wadduha itu berapa ayatnya masih tidak sebanyak yang ini ya. Wadduha walail kemarin Wadduha itu 11 ayat. Nah, sementara ini berapa jumlah ayatnya tadi 20-an ya? 21.
Nah, tapi tiap-tiap ayatnya masih pendek, hanya jumlah ayatnya dalam satu surat itu sudah mulai panjang. Nah, mari kita pelan-pelan coba kita terjemah. Bismillahirrahmanirrahim. Walaili, demi malam, idza yaghsya, ketika menutupi cahaya siang. Nah, yaghsya ini berarti dia pakai fi'il mudhari' ya. Ghosya atau mungkin ghosya gitu, yaghsya. Wan nahari, dan demi malam, idza tajalla, ketika terang benderang. Kalau tajalla ini kita lihat dia fi'il madhi ya. Tajalla ya tajalla. Nah, kalau kita mau menguraikan dari aspek susunan bahasanya nanti terlalu panjang ya. Sehingga mungkin nanti perlu waktu khusus kalau pengen membahas i'rabnya. Khususnya fi'ilnya ini masuk kategori fi'il apa gitu ya. Itu perlu waktu khusus lagi nanti. Nah, sementara ini kita terjemah dulu apa adanya ya. Nah, kemudian wa ma khalaqadz dzakara wal unsa, demi penciptaan, khalaqa menciptakan adz-dzakara laki-laki, wal unsa dan perempuan. Inna, sesungguhnya, sa'yakum, usaha kalian, lasyatta, itu benar-benar beraneka macam. La-nya di situ la pendek, jadi la taukid ya. Lam untuk benar-benar artinya. Fa'amma, maka adapun man siapa, a'to yang memberi, ya, memberikan hartanya, wattaqo, dan dia bertakwa, lalu diiringi dengan apa? Wasoddaqo, dan membenarkan adanya pahala, bil husna, dengan terbaik. Fasanuyassiruhu, fa-nya itu huruf, sa-nya itu juga huruf, nuyassiru dari kata yassaro, yassaro, yuyassiru berarti ya. Jadi kalau yassaro itu mudah, kalau yassaro memudahkan. Maka kita sering berdoa, Allahumma yassir. Ya. Allahumma yassir alaina kulla asir. Atau Allahumma yassir wala tu'assir. Nah, itu fi'il amr ya. Tapi kalau untuk Allah bukan memerintah, tapi memohon. Nah, nuyassiru itu berarti fa'ilnya nahnu. Ya, kami. Jadi akar katanya yasaro mudah, yassaro memudahkan, menjadi yuyassiru mudhari'nya untuk dhamir huwa, nuyassiru untuk dhamir nahnu. Fa maka saakan nuyassiru, kami akan memudahkan hu padanya, pada siapa? Pada orang yang a'ta wattaqo tadi dan wasaddaqa bil husna. Jadi orang yang memberikan hartanya, kemudian dia bertakwa, lalu dia juga membenarkan bahwa akan ada balasan nanti di akhirat. Nah, maka ini fasanuyassiruhu, janji Allah adalah maka akan kami mudahkan baginya lil yusro, jalan menuju kemudahan atau kebahagiaan. Nah, kebalikannya wa amma, adapun man siapa bakhila yang bakhil. Nah, bakhil sudah menjadi bahasa Indonesia ya, orang yang pelit. Wastaghna, dan sudah merasa cukup gitu. Cukup itu maksudnya nggak perlu pertolongan Allah. Wa kadzdzaba bil husna, dia juga mendustakan pahala yang baik, fasanu yassiruhu, maka kami akan memudahkan baginya lil usra, jalan menuju kesukaran atau kesengsaraan. Wa ma yughni, dan tidak bermanfaat, anhu darinya, maluhu hartanya, idza tarodda, apabila dia telah binasa. Nah, ma yughni itu sama dengan ma'aghna kalau di surat Al-Lahab ya. Tabat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu, itu pakai fi'il madhi. Kalau yang ini pakai fi'il mudhari'. Wa ma yughni, dan tidak bermanfaat atau tidak berfaedah, anhu baginya, maluhu hartanya, idza tarodda, jika telah binasa. Inna, sesungguhnya, alaina, bagi kami, lal huda, benar-benar memberi petunjuk,
Wa inna lana, dan untuk kami lal akhirata, akhirat itu, wal ula, dan yang sebelum akhirat yaitu dunia ini. Fa andartukum, nah andartu berarti di situ domirnya ana ya. Fa-nya huruf, andaro fiilnya, andartu menyimpan pelaku ana atau saya. Fa andartukum, maka aku memperingatkan kalian, naron, api talazo yang menyala-nyala. La yaslaha, tidak dimasukinya, illa kecuali al-asqa, orang yang celaka. Alladzi, yang kadzdzaba, mendustakan, watawalla, dan berpaling dari iman. Wasayujannabuha, wanya huruf, sanya huruf, yujannabu itu fi'il mudhari majhul. Ya. Jadi dari kata jannaba yujannibu. Jannaba yujannibu itu artinya menjauhkan. Mohon maaf. Ini salah satu doa ketika berhubungan. Ya, suami istri kan kita diajarkan Allahumma jannibna wa jannibis syaiton. Nah, itu jadi jauhkan ya. Nah, yujannabu itu pasif ya, kata kerja pasif. Akan dijauhkan. Dia itu tadi al-atqo, orang yang paling bertakwa. Alladzi, yang, nah, jadi kita mulai dari tadi ya, fa'amaman atau wattaqo, maaf ke atas lagi tadi Mbak Nov sedikit. Nah, jadi dari ini tadi ya, fa'andartukum naran taladha la yaslaha illal ashqa alladzi kadzdzaba wa tawalla wa sayujannabuhal atqa, dan akan dijauhkan darinya neraka. Nah, ini sudah ini baru ya. Tidak berkaitan dengan yang atas tadi. Akan dijauhkan al-atqa, orang yang paling bertakwa, alladzi yu'ti, yang memberikan, malahu, hartanya, yatazakka, yang mana itu akan membersihkan dirinya. Wa ma li ahadin, dan tidak ada seorang pun indahu, di sisinya, min nikmatin, dari nikmatnya itu, tujza, yang dibalasnya. Jadi tidak ada seorang pun yang memberikan suatu nikmat padanya yang harus dibalasnya. Itu terjemah bebasnya ya. Illa, kecuali, ibtigha'a, semata-mata mencari, wajhi, wajah, maksudnya wajah itu maksudnya ya mencari ridho gitu ya. Cari muka ya, kalau bahasa kita kayak cari muka itu kan negatif ya. Nah, tapi ibtigho awaji di sini maksudnya adalah mencari muka itu maksudnya mencari ridho, ya. Rabbihi, Tuhannya, al-a'la, yang maha tinggi. Wala saufa, dan kelak pasti akan, ya robo, akan ridho atau akan mendapat kesenangan. Nah, ibu-ibu sekalian, sebelum masuk ke buku tadi Tadabur, mungkin ini akan kita bahas dulu tentang asbabun nuzulnya ya, di beberapa buku yang saya baca. Jadi ini dikisahkan bahwa dulu ada, ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ya. Ibnu Abbas ini bercerita bahwa dulu itu ada orang kaya yang dia punya pohon kurma. Lalu mayangnya itu menjulur ke rumah tetangganya yang fakir, ya, nggak punya gitu, tapi anaknya banyak gitu. Nah, setiap kali pemilik kurma itu memetik buahnya, otomatis kan dia jadi ngelewatin, ya, ngelewatin tetangganya gitu, karena itu menjulurnya ke tempat tetangganya. Nah, lalu ketika kurmanya itu jatuh, ya, ada yang jatuh itu mungkin karena kematangan atau apa gitu, kan dipungut sama orang fakir itu tadi. Nah, dia nggak rela, si pemilik kurma itu tadi. Dia langsung merampas dari tangan orang fakir itu. Bahkan konon udah masuk ke mulutnya juga dipaksa gitu, disuruh mengeluarkan gitu. Dia nggak rela, nggak ridho, karena itu pohon kurma dia gitu.
Nah, lalu fakir ini tadi, orang fakir ini mengadukan masalahnya kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah menemuilah pemilik pohon kurma tersebut. Apa Rasulullah bernego lah ya dengan pemilik kurma itu tadi, lalu mengatakan, berikan kepadaku itu pohon kurma yang mayangnya menjulur ke rumah tetanggamu itu tadi. Nah, sebagai gantinya nanti kamu akan mendapatkan pohon kurma yang lebih baik di surga. Itu. Maka tadi kan fa'amman a'ta wattaqa, barang siapa yang memberi dan dia bertakwa, itu wasaddaqa bil husna, dan dia yakin, dia percaya, dia membenarkan bahwa nanti itu akan ada balasan atas apa yang diberikan kepada tetangganya tadi. Nah, sehingga Rasulullah itu, bisa nggak itu yang tadi mayangnya menjulur ke tetanggamu itu kasihkan ke saya, nanti kamu dapat balasan di akhirat gitu. Nah, dia nggak terima, kata si pemilik kurma itu, cuman begitu aja gitu. Aku tuh punya banyak pohon kurma. Nah, tapi yang diminta oleh tetanggaku itu soalnya yang paling bagus gitu. Jadi dia sayang gitu ngasihkan ke tetangganya. Nah, mendengar perbincangan itu atau melihat peristiwa itu, lalu ada seorang sahabat yang bernama Adahdah Al-Ansori, dia menghadap pada Rasulullah. Rasul, gimana kalau pohon kurma itu aku beli, katanya. Nah, apakah tawaran pohon surga yang dijanjikan itu juga nanti berlaku untukku? Itu kata si Abu Dahdah. Nah, lalu Rasul menjawab iya. Lalu Abu Dahdah dia menemui pemilik kurma itu. Nah, masih menyaksikan lagi si pemilik kurma itu. Apakah engkau tahu bahwa Muhammad menjanjikan pohon kurma di surga sebagai ganti pohon kurma yang menjulur ke rumah tetanggaku itu? Gitu. Aku punya banyak kurma, tapi nggak sebagus dan nggak selebat yang di tetanggaku itu. Jadi aku masih sayang, kata si pemilik kurma tadi. Lalu si Abu Dahdah berkata lagi, mau dijual nggak itu kurmanya gitu. Nah, dia bilang tidak, kecuali apabila ada orang yang sanggup memenuhi keinginanku, kata si pemilik kurma. Tapi pasti tidak ada yang sanggup, katanya. Dia udah sombong. Abu Dahdah pun bertanya, berapa yang kamu inginkan? Gitu. Kalau nggak boleh dibeli, terus kamu maunya diganti apa gitu. Aku pingin 40 kurma, 40 pohon kurma sebagai penggantinya. Lalu si Dahdah ya berpikir ulang juga dia kan, oh, ini orang minta yang aneh-aneh gitu. Masa satu pohon kurma mintanya 40 digantinya gitu. Tapi nggak apalah gitu. Demi untuk mendapatkan kurma yang baik di akhirat nanti, aku berikan 40 kurma padamu, dan aku meminta kamu benar-benar menjadi saksi bahwa memang benar-benar kurmamu itu tadi ditukar dengan kurmaku 40 pohon gitu. Lalu si Abu Dahdah menghadap Rasulullah, ya Rasulullah, pohon kurma itu telah menjadi milikku, aku akan menyerahkannya kepadamu. Dan Nabi memberikan pohon kurma itu kepada si fakir. Nah, itulah pelajaran yang kita ambil, begitu mulianya hati seorang sahabat, ya, dia kehilangan 40 pohon kurma untuk menggantikan satu pohon kurma orang yang bakhila wastaghna tadi, orang yang pelit tadi, ya. Nah, lalu Rasulullah bersabda bahwa nanti kamu akan mendapatkan 40 pohon demi pohon kurma yang 40 itu tadi, dia rela memberikan untuk orang fakir, ya. Dia berkorban untuk saudaranya. Nah, nanti Allah yang akan menggantikan. Nah, ini relevan dengan ayat yang tadi kita baca. Ya, dari barang siapa yang a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra.
Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Oke, sekarang kita masuk ke kitabnya, Mbak Novi. Baik, kita lanjutkan. Jadi jumlah ayat dari surat Al-Lail ini 21 ya. 21 ayat seperti tadi sudah kita baca. Nah, nama surat ini adalah Al-Lail. Mungkin kita perlu cross-check lagi apakah ada nama lain dari surat ini atau tidak, tapi dari kitab ini hanya kita temukan satu nama saja. Biasanya di kitab ini, kalau satu surat itu punya beberapa nama, akan disertakan. Misalnya surat Al-Lahab itu bisa disebut juga surat Al-Masad. Nah, bahkan surat Al-Fatihah itu punya banyak nama, 20 nama atau berapa ya. Nah, biasanya sebagiannya disebutkan. Nah, kalau di sini hanya disebutkan Al-Lail. Namanya ada surat Al-Lail, artinya malam. Nah, munasabatut tasmiyah. Relevansi penamaan surat ini dinamakan surat Al-Lail itu li'annallaha aqsama bil-laili fi matla'is surah. Karena Allah bersumpah dengan waktu malam fi matla'is surah. Di apa namanya? Matla' itu kalau tola'a itu kan artinya terbit ya. Matla' itu berarti tempat terbit, maksudnya ya di pembuka surat itu tadi di awal. Kan Allah bersumpah dengan walaili idza yaghsha, demi waktu malam. Nah, maka surat ini dinamakan surat Al-Lail yang artinya malam. Oke. Kemudian al-muhawwarur raisi lis-surah. Apa sih tema pokok ya dari surat Al-Lail ini? Nah, di situ disebutkan al-badlu wal bukhlu. Badlun itu artinya sih itu ya, kedermawanan. Badlun itu bisa juga berarti bersungguh-sungguh. Berupaya, berkorban itu namanya al-badlu. Jadi kalau kita memberikan pada orang lain itu sebetulnya ada pengorbanan di situ karena kita kan menganggap apa yang kita usahakan itu milik kita gitu kan. Apa yang kita miliki itu punya kita gitu. Nah, dengan berbagi pada orang lain, memberi ya, itu maknanya kita sedang berkorban. Nah, kita berlatih untuk menjadi dermawan. Nah, sehingga al-badlu di situ adalah kedermawanan atau pengorbanan. Wal bukhlu itu adalah kebakhilan atau ya pelit gitu. Ini adalah tema pokok dari surat ini. Nah, kemudian fawaidu wala taifu haula surah al-mubarakah, apa sih faidah dan rahasia dari surat ini? Yang pertama disebutkan bada Allah Ta'ala bil qasami bil laili qablan nahar. Nah, inilah yang selalu perlu kita yang selalu kita dapatkan dari keistiqomahan kita dalam mengkaji Quran, itu nanti pasti ketemu hal-hal yang unik, hal-hal yang baru gitu. Selama ini mungkin kita baca Quran ya udah pokoknya bunyinya walaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla misalnya gitu. Nah, ternyata itu ada rahasianya. Kenapa Allah menggunakan sumpahnya itu dengan mendahulukan malam baru siang. Walaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Ternyata itu menurut kitab ini ada rahasianya. Allah memulai kata lail sebelum kata nahar li'annahu asbaqa minan nahari fil wujudi wal khalqi. Karena malam itu diciptakan lebih dulu daripada siang. Dalam penciptaan dan dalam keberadaannya itu. Nah, nanti mungkin kita jadi perlu kajian ilmiah ya. Oh, dulu itu kalau menurut Quran dan Qurannya yang tadi kita baca sih tidak eksplisit menjelaskan bahwa malam diciptakan lebih dulu dari siang ya. Ini penafsiran dari
penulis buku ini atau mungkin juga sudah dikonfirm dengan ilmu pengetahuan mungkin atau dengan keilmuan yang lain bahwa secara redaksi Quran menggunakan kata Allah menggunakan sumpah dengan kata malam sebelum kata siang itu karena malam itu diciptakan lebih awal daripada siang. Wa bada'a bidzakari qablal unsa. Itu kan di ayat berikutnya kan wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Kenapa sih laki-laki didahulukan daripada perempuan gitu? Nah, ini karena ada rahasianya. Li'anna Adama khuliqa wa wujida qabla Hawa'a alaihi wassalam. Jadi kan Nabi Adam dulu laki-laki diciptakan baru perempuan. Nah, ini tapi kita jangan terlena kemudian menafsirkan bahwa perempuan second class misalnya atau ini nanti akan kita apa namanya? Kita tafsirkan lagi dengan ayat-ayat yang lain gitu. Jadi bahwa perempuan dan laki-laki itu adalah relasi setara di hadapan Allah sebagai makhluknya, ya, sebagai hamba Allah itu setara. Sehingga dalam melakukan amal soleh, menjadi khalifah di bumi, sebagai hamba Allah itu laki-laki dan perempuan setara. Tapi dalam penciptaan, Adam diciptakan lebih dulu daripada perempuan. Sehingga tidaklah perempuan menjadi lebih rendah daripada laki-laki kalau perempuan itu ahli ibadah. Kalau perempuan itu lebih beriman daripada laki-laki, maka perempuan bisa lebih tinggi derajatnya dibanding laki-laki. Nah, jadi tidak kemudian ini diartikan bahwa oh karena perempuan diciptakannya kedua gitu ya setelah laki-laki. Nah, di ayat lain di surat Al-Hujurat, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Di situ disebutkan inna akramakum indallahi atqakum. Nah, itu lafadznya umum. Inna akramakum, sesungguhnya semulia-mulianya kalian di sisi Allah itu adalah atqakum, yang lebih bertakwa. Sehingga kemuliaan laki-laki atau perempuan bukan terletak pada jenis kelaminnya, tetapi terletak pada ketakwaannya. Nah, tapi dalam proses penciptaan memang Adam diciptakan lebih dulu, baru kemudian Hawa. Walailu wan naharu asbaqa fil khalqi wal wujudu minadz dzakari wal unsa. Faja'a tartibul ayati binafsi tartibil khalqi. Inilah rahasianya. Kenapa lail didahulukan daripada nahar, zakar didahulukan daripada unsa, karena penciptaannya lebih dulu ya daripada itu tadi. Maka ada sistematisasi ya. Kalau tartibul ayat itu bisa diartikan ada sistematika di situ sih. Ada urutan. Tartib itu artinya urutan. Dalam redaksi ayat itu tadi ada urutan ayat yang itu sama dengan urutan penciptaan. Nah, ini menurut penjelasan dari kitab ini. Jadi kalau kita mau diskusi panjang ya itu kita gali lagi gitu ya. Nah, itu rahasianya. Kemudian yang kedua, man aroda syai'an fa'alaihi bibadli asbabihi wa man khafa syai'an fa'alaihi bijtinabi asbabihi. Barang siapa yang aroda syai'an, ia menginginkan sesuatu, fa'alaihi bibadli asbabihi. Maka dia harus berjuang, harus berkorban, ya, melakukan hal-hal yang bisa menyebabkan tercapainya keinginan itu. Jadi ini maknanya adalah tidak ada hidup tanpa pengorbanan, tanpa perjuangan. Jadi harus diupayakan, harus diusahakan. Nah ini man aroda syai'an itu siapa yang ingin sesuatu, ya harus ada perjuangan, harus ada pengorbanan. Wa man khafa syai'an, siapa yang takut terjadi sesuatu pada dirinya, maka dia ya harus menghindari penyebabnya itu. Misalnya takut
kolesterol, asam urat gitu. Ya harus dihindari makanan itu kan gitu. Nah, kalau pingin sehat ya harus upaya sehat gitu kan. Nah, itu hukum hukum alamnya begitu. Nah, maka di sini dikatakan man arada syai'an fa'alaihi bibadli asbabihi wa man khafa syai'an fa'alaihi bijtinabi asbabihi. Ya terlepas nanti ada takdir Allah ya, tapi kan semua itu ada sebab musababnya. Sehingga kalau ingin sehat ya harus berupayakan hidup sehat, menghindari hal-hal yang menyebabkan tidak sehat. Nah, itu dari satu aspek. Nah, hal-hal yang lainnya begitu. Kita punya cita-cita apa? Ingin berhasil dalam hal ini, ya harus diusahakan. Nah, kemudian yang ketiga, alladzi yadunnuhu al-'abdu anfa'alahu wa masdaru quwwatihi biduni wajhi haqqin kalmal huwa asra'u ma yatrukuhu 'inda mautihi fala yanfa'uhu wa la yashfa'u lahu. Jadi gini, alladzi yadunnuhul abdu, sesuatu yang oleh hamba itu dikiranya, disangkanya anfa'alahu, itu paling bermanfaat baginya. Wa masdara quwwatihi, dan menjadi sumber kutihi, bukan kuatihi. Wa masdaru kutihi, dan menjadi sumber makanannya. Seperti apa itu? Harta. Ya kan? Huwa asra'u ma yatrukuhu inda mautihi. Ternyata itu adalah sesuatu yang paling cepat hilang ketika dia meninggal. Fala yanfa'uhu wa la yashfa'u lahu. Jadi ini sih pernyataan ini sih ingin mengatakan kepada kita bahwa sesuatu yang kayak kita kejar-kejar gitu ya. Harta, terus apa namanya? Logistik misalnya, kalau di situ kutun itu kan artinya kan makanan ya, mungkin. Itu kayak diusahakan sungguh-sungguh yang dikiranya itu yang paling bermanfaat baginya, padahal itu ketika kematian datang itu yang paling dulu menjemputnya atau hilangnya itu yang paling awal. Asro itu yang paling cepat, mayat ruku indamauti yang paling cepat dia tinggalkan ketika dia dijemput oleh ajal. Fala yanfa'uhu wa la yashfa'u lahu, maka itu tidak akan memberinya manfaat dan juga tidak akan memberikan syafaat. Nah, kemudian yang keempat, nazalat hadhil ayatul mubarakatu fi Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi ini versi lain dari asbabun nuzul yang tadi saya sampaikan terkait dengan pemilik kurma tadi. Ini juga ayat ini juga turun berkaitan dengan cerita Abu Bakar As-Siddiq. Lamma kana yashtaril abidal ladzina kanat tu'adzibuhum Quraisy tsumma apa ini gimana bacanya? Taqohum atau takuhum liwajhillah. Jadi Abu Bakar itu kan yang paling terkenal orang kaya yang paling banyak memerdekakan budak kan. Jadi ayat ini turun berkaitan dengan cerita Abu Bakar ketika dia membeli budak yang disiksa oleh orang-orang Quraisy lalu dimerdekakan oleh Abu Bakar. Seperti Bilal bin Rabah ya. Itu kan yang dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Berikutnya, hadhil ayatu jama'at asbabas sa'adah. Jadi ayat ini mengumpulkan sebab-sebab kebahagiaan. A'ta maknanya adalah fi'lul ma'mur. Ya a'ta itu kan anjuran, perintah gitu. Wattaqo. Nah, ittaqo itu kan diartikan dengan
Apa itu takwa? Itu kan menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Maka di sini diartikan akto itu adalah menjalankan atau melakukan yang diperintahkan. Lalu ittaqo itu adalah meninggalkan yang dilarang. Waswaddaqa bil husna itu adalah membenarkan adanya wahyu. Mempercayai adanya wahyu. Nah, jadi ini sebab-sebab kebahagiaan itu adalah menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangannya, kemudian membenarkan wahyu. Kemudian ayat wa inna lana lal akhirata wal ula. Sini disebutkan man tadzakkara annal bada'a minhu subhanahu wal ma'alu ilaihi kana aqraban nasi ilal huda wa ahrasahum 'alal khair wa sahula 'alaihi zuhdu fid dunya. Wa inna dan sesungguhnya lana bagi kami lal akhirah bahwa akhirat itu wal ula ya. Kehidupan dunia dan akhirat dan dunia gitu. Di sini disebutkan man tadzakkara barang siapa yang mengingat, mengetahui annal bada'a minhu subhanahu bahwasanya awal wal ma'alu ilaihi dan akhirnya itu kembali kepada Allah, bahwa awal dan akhir itu semua kembali kepada Allah. Kana aqraban nasi alal huda. Ini adalah manusia yang paling dekat dengan petunjuk. Itu. Ini makna dari ayat itu. Siapa ya wa innal akhiratal ula itu maknanya adalah maka Allah itu kan punya sifat apa punya nama Asmaul Husna itu kan al awal wal akhir. Jadi awal dan akhir itu apa namanya? Sifat Allah gitu ya. Atau dari Asmaul Husna itu. Nah, maka di sini disebutkan siapa yang menyadari, mengingat ya, mengetahui bahwa awal dan akhir itu adalah semua kembali kepada Allah, maka dia adalah orang yang paling dekat pada petunjuk. Wa ahrasahum alal huda alal khair. Dan orang yang paling ahroso itu hirsun itu artinya toma. Toma itu tamak. Tamak itu rakus. Rakus itu ya keinginan yang menggebu untuk melakukan kebaikan. Jadi maknanya kita tuh kalau punya motivasi bahwa awal dan akhir kembali kepada Allah, ya itu akan memotivasi kita untuk menggapai hidayah Allah itu, dan juga akan bersungguh-sungguh punya keinginan kuat untuk melakukan kebaikan. Wasahula alaihi zuhdu fid dunya. Nah, orang yang seperti ini akan dimudahkan hidup zuhud. Apa ya? Puas dengan kehidupan dunia. Maksudnya zuhud itu ya meninggalkan kehidupan dunia yang fana ini gitu, yang mikirin dunia aja gitu. Akan dimudahkan untuk zuhud pada kehidupan dunia. Itu maknanya. Bentar Mbak, saya sambil ngecek jam ya. Ini kan nanti jam belum bisa diudah. Jam berapa Mbak? Belum terlihat ini di laptop. Di Singapura 10.16. Oh, masih 16. Oke. Mungkin nanti sampai 30 ya Mbak. Oke. Nah, kemudian yang ketujuh, nazalat hadhil ayatul oh ini sudah tadi ya. Iya sama itu penjelasannya. Nazalat hadhil ayatul mubarakah. Jadi ayat ini turun fi Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu haitsu kana yashtaril abidu bimalihi wa yu'tiquhum. Oh itu bacanya tadi yu'tiquhum. Yu'tiquhum itu artinya memerdekakan. Liwajhillah semata mengharap ridho Allah wa ibtigha'i mardhati. Jadi mencari ridho Allah ya.
Fakhalladallahu ta'ala dzikrahu wa amalahu. Nah, karena itulah Allah sampai mengabadikan dalam surat ini. Jadi ayat-ayat Quran itu kan apa namanya? Kalau kita kaji kan ada asbabun nuzulnya itu ya dikisahkan. Nah, maka di kitab ini juga waktu itu dibahas keadilan Allah itu ya ditunjukkan salah satunya dengan menjelaskan apa ya peristiwa-peristiwa buruk ya pelajaran-pelajaran tidak baik maupun hikmah-hikmah baik dari peristiwa yang terjadi itu diabadikan dalam Quran gitu. Misalnya Abu Lahab yang dia begitu kerasnya menentang Rasulullah menjadi juga nama surat gitu. Menjadi juga nama surat padahal ya bagi Allah itu mudah aja bisa dihapuskan karena itu pelajaran nggak baik gitu. Nggak usah. Tapi nggak ingin diajarkan bahwa di dunia ini ada orang baik, ada orang tidak baik. Nah, jadi kapan hari itu kan disebutkan kan di kitab ini itu bagian dari keadilan Allah itu dengan menyebutkan kisah-kisah baik maupun kisah-kisah yang tidak baik dalam Quran. Bahkan kisah terburuk seperti yang dilakukan oleh Abu Lahab bersama dengan istrinya juga menjadi nama surat dalam Quran, diabadikan dalam Quran. Nah, apalagi yang terjadi seperti Abu Bakar ya, pada Abu Bakar yang dia melakukan kebaikan ya. Ya gimana dia memerdekakan budak itu ya. Membeli budak kemudian dimerdekakan. Nah, itu yang disebut dengan al-badlu tadi, al-badlu atau pengorbanan tadi. Wa sayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka. Nah, ini akan dijauhkan darinya orang-orang yang bertakwa itu alladzi yu'ti malahu yatazakka, yang dia memberikan hartanya lalu dia bersuci dengan hartanya itu, wa mali ahadin indahu min nikmatin tujza. Yang diharapkan itu bukan balasan dari orang yang dimerdekakan, kira-kira begitu kan, ilabtigha awajhi rabbil a'la, tetapi semata mengharapkan ridho Allah yang maha tinggi, wala saufa yardo, dan kelak nanti dia akan ridho. Nah, mungkin sedikit saya akan membahas tentang keajaiban di waktu malam. Ya. Nah, ini ada Mbak Amel. Mbak Amel itu dulu pernah bahas tentang tidur ya Mbak ya. Nah, ini nyambung gitu. Jadi Allah bersumpah dengan waktu malam. Nah, malam itu kan ya itu tadi di narasi yang disebar ya di flyer ya. Malam itu kan untuk istirahat, untuk tidur, aktivitas di rumah. Kita disunahkan untuk mematikan lampu, gelap gitu ya. Nah, malam itu apa sih? Dimulai dengan tenggelamnya matahari. Sesaat setelah tenggelam ada cahaya merah di ufuk barat. Nah, cahaya itulah yang disebut dengan syafaq. Apa walali idza syafaq itu ya, wal qamari idza tasaq. Nanti kalau kita lanjut sampai sana akan ketemu kata syafaq. Nah, itulah ketika malam datang. Nah, ketika malam itu kan kita juga sudah diajarkan doa ya. Allahumma hadza iqbalu lailika wa idbaru naharika wa aswatu du'atika ighfir lana. Jadi begitu indahnya Islam ini ya, bangun tidur ajarin doa. Nanti dari waktu kita menghadapi malam lah ya. Menghadapi malam itu sudah diajarin doa. Allahumma hadza iqbalu lailika, ya Allah, aku bertemu dengan malammu, wa idbaru naharika, dan aku mengakhiri waktu siangku, ya kan? Allahumma hadza iqbalu lailika wa aswatu du'atika, dan terdengarlah suara orang-orang yang memohon padamu, yang berdoa padamu. Faghfir lana, maka ampunilah kami. Nah, nanti malam kita istirahat ya, bangun sepertiga malam, diajarkan untuk apa namanya memperbanyak ibadah ya. Nah, nanti menjelang waktu subuh kita bangun tidur, berdoa, doa lagi ya, Allahumma bika asbahna wa bika amsaina wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Nanti waktu sore kita berdoa lagi, Allahumma
bika amsaina wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusur. Nah, itu doa-doa ketika kita menghadapi waktu-waktu itu. Nah, jadi Allah itu memberi manfaat ya pada waktu-waktu yang diberikan. Nggak kebayang kalau nggak ada waktu malam itu gimana, kapan kita istirahatnya. Mungkin ibu-ibu di sini yang pernah tinggal di negara di mana waktu malamnya sedikit gitu ya, atau di belahan bumi mana yang bahkan ada mungkin yang nggak ada malamnya ya Mbak Nin. Mungkin malamnya cuma berapa jam itu kan kita merasakan gitu. Jadi bahwa malam yang Allah ciptakan itu ya ada manfaatnya juga untuk manusia gitu. Meskipun nanti di surat Al-Falaq itu kan kita diajarkan juga untuk berlindung dari waktu malam. Nah, berlindungnya itu karena bukan waktu malamnya itu yang buruk, tapi barangkali di waktu malam itu kan ada orang berbuat jahat, ada apa itu kan biasanya orang melaksanakannya karena dalam kegelapan itu. Kan qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Nah, gitu. Di situ tidak digunakan waktu malamnya tapi ghasiqin. Nah, itu nanti kita kaji lagi waktu malamnya itu. Jadi peristiwa apa yang terjadi di waktu malam itu yang biasanya orang melakukan aksi hasutnya, aksi kedengkiannya pada kita gitu kan. Itu biasanya dilakukan di waktu malam. Nah, karena itu kita mohon pertolongannya dari min syarri ma khalaq, dari penciptaan makhluknya itu, makhluknya sendiri yang nakal ya. Dan dari waktu malamnya itu yang dia melakukan aksinya. Kemudian dari nafasati fil uqad, barangnya yang dia gunakan itu, buhul-buhulnya itu. Dan juga dari sifat yang dimiliki oleh orang itu, hasidin idza hasad. Nah, maka di ayat itu kan disebutkan penjelasannya makhola jasad min hasad. Jadi itu sedikit sekali itu pengucapannya itu loh, miripkan jasad dan hasad. Nah, sini disebutkan bahasa tidak ada jasad tanpa hasad. Sebenarnya nggak ada orang yang nggak punya iri itu. Semua orang punya potensi iri. Nah, tapi di ayat itu disebutkan hasidin idza hasad. Orang yang dengki kalau dia dengki gitu. Karena ada orang itu yang dengki tapi dia menutupi kedengkiannya. Nah, itu yang baik. Gitu. Jadi dia tidak melakukan aksi untuk mencelakai kita meskipun dia ada rasa dengki pada kita, ada rasa iri pada kita, gitu. Nah, kita mohon perlindungan sama Allah itu dari orang yang dengki ketika dia dengki. Karena ketika dia dengki itu dia akan melakukan hal-hal yang mungkin mencelakai kita apa dan lain sebagainya. Nah, jadi itu waktu malam yang berkaitan dengan surat Al-Falaq. Nah, kalau di sini kita diajarkan untuk merenungkan waktu malam itu, di mana banyak manfaat yang Allah berikan kepada kita manusia dengan penciptaan waktu malam itu. Misalnya, ya, aktivitas hormon. Mungkin ini yang punya latar belakang ilmu sains atau kedokteran ya yang bisa menjelaskan lebih memahamkan lagi gitu. Nah, konon pada waktu malam itu tubuh akan memproduksi hormon namanya melatonin. Hormon ini bertugas membangun sistem pertahanan tubuh terhadap penyakit. Nggak bayangkan kalau nggak ada malam kita kerja aja kan sampai lupa istirahat gitu. Tapi dengan ada waktu malam, nah itu tubuh akan produksi hormon melatonin bertugas membangun sistem pertahanan tubuh terhadap penyakit. Nah, kemudian dengan istirahat juga di waktu malam. Nah, ini kalau dari penjelasan buku yang saya baca itu hormon adrenalin dikurangi. Hormon adrenalin itu kan hormon yang kayak ambisius gitu ya, yang kayak pengen melakukan sesuatu itu. Hal ini mengakibatkan panas tubuh juga menurun. Kondisi inilah yang menyebabkan tubuh kita menjadi terjaga kesehatannya. Nah, lalu tubuh memproduksi hormon leptin di waktu malam. Nah, hormon leptin ini apa? Untuk menjadikan kita merasa kenyang. Gitu.
Nah, itu kebalikannya dari hormon. Mungkin nanti saya bisa dikonfirmasi kalau salah-salah penyebutan karena bukan. Ada hormon leptin, kebalikannya itu hormon grelin ya. Kalau hormon grelin itu hormon yang bikin lapar gitu. Nah, kalau di waktu malam itu memproduksi hormon leptin yang menjadikan kita merasa kenyang. Nah, kemudian yang lain tentu detox, membuang racun, ya kan? Detoksifikasi, pembuangan racun oleh tubuh. Nah, maka kan konon bagus kalau kita bisa bangun tidur terus BAB gitu kan di waktu pagi. Gitu. Nah, manfaat lain dari waktu malam itu coba kita perhatikan pada penciptaan atau makhluk Allah yang lain itu adalah tumbuhan. Tumbuhan mengolah udara, ya, kan menyerap karbon tuh, ya, gas beracun di waktu malam. Makanya katanya kalau malam-malam kita kan nggak boleh ya duduk di bawah pohon kan. Nah, sehingga pada pagi harinya tumbuhan bisa mengeluarkan oksigen. Itu udara bersih yang sangat dibutuhkan manusia untuk bernafas. Nah, mungkin itulah di antara hikmah-hikmah atau apa ya, manfaat, rahasia dari surat Al-Lail yang kita kaji pada pagi hari ini. Udah jam berapa Mbak? Udah pas 30 belum? Nggak bisa lihat jam, kecuali kalau ditutup sama Mbak Nur. 28. Oh, tinggal 2 menit lagi. Baik, mungkin sampai sini dulu. Yang apa ada yang perlu didiskusikan? Tapi saya mungkin nggak apa namanya nggak bisa membahas detail karena buru-buru ke itu lain ya. Oke, nanti jika ada hal-hal yang perlu didiskusikan seperti biasa kita punya grup WA ya, di berapa nanti bisa kita share di situ atau ada konfirmasi-konfirmasi apa yang saya sampaikan yang kurang tepat tadi barangkali bisa dikonfirmasi oleh ahlinya. Karena saya cuman apa kalau yang terkait dengan ilmu-ilmu di luar keagamaan itu saya kurang menguasai gitu sehingga ya biasanya bisa menyampaikan karena dari hasil bacaan untuk menjelaskan lebih kompleks dan detail lagi mungkin saya tidak punya cukup pengetahuan ke sana. Mungkin sampai sini dulu, mari kita akhiri dengan membaca Al-Asr dan Kafaratul Majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Semoga menjadi ilmu yang manfaat. Jika itu banyak kebenaran yang kita dapatkan, ada kekhilafan dan kesalahan saya mohon dimaafkan. Sekali lagi itu karena keterbatasan pengetahuan saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih semuanya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.